Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, viral Gus Abbas Buntet ingin mengusir atau suruh pulang para Habib Yaman ini ya teman-teman. Kalau mau damai di Indonesia ya harus damai, harus menghormati ulama pribumi, kiai pribumi ya teman-teman. Mau nanti disimak dan nanti ada Gus Wapi ya, yang mana tetap ngeyel ya. Oke, tanpa lama-lama kita ke videonya bapak-bapak ibu-ibu. Cabut, pulangkan mereka ke negaranya. Ini saudara-saudara kalian, menurut saya adalah bentuk kejahatan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan saya mohon kepada seluruh aparat dan pemerintah, jangan tinggal diam, bergeraklah kalian membela bangsa dan negara ini yang sudah diacak-acak oleh orang. Mungkin apa badan? Mungkin apa badan? Para sedulur, maka dari itu para saya minta kepada kaum Ba'alwi, hiduplah dengan tentram di Indonesia. Kami tahu kalian itu di negaranya negara miskin, gak ada apa-apanya. Kalau memang negara kalian itu adalah negara yang penuh barokah, kalau memang negara kalian itu adalah negara tempatnya wali, semua doa diijabahi. Saya mohon kepada kalian kembali kepada negara kalian, jangan di Indonesia. Gini apa betul? Subhanallah, berkali-kali Indonesia dicaci maki, berkali-kali pemerintahnya dicaci maki, berkali-kali saudara-saudara pejabat-pejabat lambang negaranya dicaci maki, semua dicaci maki, semua iblis, semua dajjal, semua setan. Masya Allah, astagfir. Ini kemudian merecoki anak-anak cucu kita, merecoki anak cucu kita, mendoktrin dengan doktrin yang tidak benar, mengagungkan klan-klan mereka di atas yang lainnya. Dan ini adalah bukan terjadi di Indonesia saja, tetapi sudah terjadi di zaman dahulu. Saudara-saudara sekalian, yang diagung-agungkan oleh mereka adalah Al-Faqihul Muqaddam. Kalian baca kitabnya, kitab Al-Ghurar, Al-Faqihul Muqaddam, bagaimana di framing, bagaimana diklaim oleh mereka. Ada salah satu tulisannya, mereka mengatakan wala nufaddilu alaihi ahadan illa ayyakuna minal anbiya'i wal mursalin. Kami bangsa Habaib, kami bangsa Ba'alwi tidak akan mengunggulkan seseorang di atas Faqih Muqaddam kecuali para nabi, para rasul. Jadi artinya Faqih Muqaddam itu di bawah setelah nabi dan rasul. Berarti artinya Faqih Muqaddam lebih hebat daripada sahabat, Faqih Muqaddam lebih hebat daripada tabi'in, lebih hebat daripada Imam Syafi'i, lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Inilah bentuk pembelokan peradaban Islam yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Nahdlatul Ulama bergerak, rakyat bergerak, tidak ada kata mundur, tidak ada toleransi. Karena ini penyesatan terhadap bangsa, penghancuran. Gini apa badan? Gini apa badan? Para syarek, para seluruh. Makanya saudara-saudara, hidup yang tentang di sini Ba'alwi, jangan suka belok-belokkan sejarah, jangan suka macam-macam, nggak usah mengadu domba antara rakyat Indonesia, nggak usah mengadu domba antara rakyat Indonesia, nggak usah sok berani-beranian. Mari kita perangi mereka, tidak usah sok bareng-barengan. Anda punya keberanian, kami adalah darah pejuang, tidak akan mundur menghadapi Anda. Oh, jadi sangka bung benak si dewek-dewek si perang, memang perang ku dekenen dasmu dewek Pak. Gimana dan perjuangan Wali Songo Indonesia bukan diciptakan untuk perang. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah bukan diciptakan untuk membenci seseorang, tapi untuk membereskan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kenapa badan? Saudara-saudara sekalian, maka dari itu saudara-saudara sekalian, kita semua harus bangkit semuanya. Jangan sampai kita terdoktrin oleh doktrin-doktrin yang tidak benar. Saudara-saudara sekalian, banyak sekali saudara sekalian, kalau mereka memuji Hadramaut sangat luar biasa, kalau mereka memuji Tarim sangat luar biasa, seolah-olah Tarim dan Hadramaut itu adalah lebih hebat dari Madinah dan Mekah. Kalian baca itu kitabnya Al-Fawaidul Mukhtarah, kalamnya Habib Zain bin Smith. Saya kaget begitu baca. Subhanallah, ini bisa-bisa yang dibelokkan bukan sekedar rakyat Indonesia, bukan sekedar Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi ini juga rupanya mereka akan membelokkan sejarah peradaban Islam secara keseluruhan. Hati-hati saudara-saudara sekalian, karena mereka hidupnya banyak di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, mereka kerap mendoktrin orang Indonesia. Kiai Ma'ruf Amin, seorang ulama besar ahli fikih,
yang tidak ada tandingannya di Indonesia. Seorang sesepuh Nahdlatul Ulama disebut dengan kata-kata yang tidak pantas oleh oknum Habib yang jahil, yang ilmunya jauh di bawah Ki Ma'ruf Amin, tapi merasa dirinya lebih hebat daripada malaikat. Ki Ma'ruf Amin disebutnya babi, dan itu ngajari kepada jamaahnya. Ada videonya. Anda jangan mengelak. Satu kata berhenti. Kalau Anda tidak berhenti juga ngacak-ngacak Indonesia, membelokkan sejarah Indonesia, mengacaukan Indonesia, maka pengurus Wali Songo, perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu saudara-saudara akan mengadakan musyawarah nasional dari Sabang sampai Merauke untuk diusulkan amanat kepada DPR untuk mempertanyakan status kewarganegaraannya. Kalau seumpama masih ngeyel, cabut, pulangkan mereka ke negaranya. Daripada buat rusuh di Indonesia, mereka tidak nurut terhadap, tidak patuh, tidak setia kepada Indonesia. Ngurus wong sing ora setia marang Indonesia, susah nemen, balik mana ngono nyaman tewek ini negara dewek. Kinambadan, kalau Anda berada di negara Indonesia, hidup di tanah Indonesia, makan di tanah Indonesia, minum di tanah Indonesia, hidup di tanah Indonesia, Anda harus patuh dengan apa yang ada di Indonesia. Hormati Indonesia, bukan kami menghormati Anda. Anda harus menghormati Indonesia. Iki seolah-olah Indonesia di kafir-kafir. Nek Tarim Hadramaut sampai di framingnya, salah satu kehebatan Tarim adalah di sana tidak ada sesuatu dia ambil dari perkara yang haram. Dasmu. Di sana itu ada orang nanam maling. Di sana itu tidak ada sesuatu muhtaj. Tidak ada orang yang membutuhkan, tidak orang fakir miskin. Padahal catatan data yang namanya Yaman itu adalah negara miskin di dunia. Kalau Anda di sana tidak ada orang yang miskin, pulang Anda ke Yaman, kau usah hidup di Indonesia. Anda datang ke Indonesia mengkafir-kafir Indonesia. Anda tidak tahu perjuangan Wali Songo, Anda tidak tahu perjuangan leluhur kami, perjuangan para pahlawan. Anda hanya bisa mencaci maki, menggerakkan masyarakat, meracuni masyarakat Purwokerto dan orang Indonesia untuk benci kepada negaranya, untuk benci kepada leluhurnya, untuk benci kepada benderanya, untuk benci kepada lambang negaranya. Bangsat Anda seperti itu. Kenapa badan? Saudara-saudara sekalian, maka dari itu kami tidak pernah benci kepada siapapun. Tapi Anda, wahai kaum Wahabi dan Ba'alwi, hiduplah di Indonesia secara tenang. Kenapa badan? Tidak usah membuat kekacauan di Indonesia. Kami bisa menerima Anda dengan baik asalkan Anda baik. Kami bisa menghormati Anda asalkan Anda menghormati kami. Tapi kalau Anda mempecundangi kami, menginjak kiai kami, menginjak negara kami, menginjak bangsa kami juga bisa mengusir kalian semua dari Indonesia. Kenapa badan? Saudara-saudara sekalian, hiduplah di Indonesia dengan damai. Masuklah ke dalam Nahdlatul Ulama, kita sholawatan bareng, kita kemudian baca zikir bareng. Kemudian nomor selanjutnya, kalau memang secara ilmiah Anda tidak terkonfirmasi sebagai cucunya Rasulullah, tidak usah dipertahankan, tidak usah memaksa orang untuk percaya. Ini sih kadang-kadang memaksa orang suruh percaya. Orang Purwokerto yang tidak percaya kepada Habib berarti hukumnya kafir. Hukum yang mana? Dari mana ente ngomong? Kinamadan, mazhab siapa seperti itu? Dikira yang namanya orang Indonesia nggak ada yang pintar agama. Dari Sabang sampai Merauke Indonesia pintar agama. Indonesia dipenuhi oleh ulama-ulama yang cerdas. Seorang Ki Imaduddin Al-Bantani, satu orang belum bisa melawan berapa Habib. Kinamadan. Maka saudara-saudara sekalian, kami tidak bermaksud jelek kepada kalian semua. Kami tidak bermaksud memusuhi kalian semua. Tidak. Tapi kami mengatakan, hiduplah di Indonesia dengan tenang, dengan damai. Jadi rakyat Indonesia dan umatnya Rasulullah yang terbaik. Maka kami akan menerima semuanya. Jangan macam-macam meracuni Indonesia, mengadu domba rakyat Indonesia atas nama nasionalisme, atas nama agama, atas nama yang lainnya. Disuruh benci kepada tanah air dan bangsanya. Subhanallah. Kenapa badan? Maka saudara-saudara sekalian, nah sekarang kenapa tes DNA tidak bisa dijadikan konsep? Kenapa seperti itu? Dulu kan memang tidak ada tes DNA. Dulu di ulama, andaikan ada, pasti dijadikan metode. Nah sekarang ada.
kenapa tidak bisa dijadikan juga? Coba nyona aja. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kenapa tes DNA al-basmah al-wirafiyah itu tidak bisa dijadikan sebagai penetapan nasab jauh? Yang pertama, yang membuat sendiri mengatakan tidak bisa, tidak valid. Yang kedua, tes DNA ini kan hologroup. Kenapa kok tidak bisa ini? Jadi Al-Fakir katakan dari awal, sesuatu yang tidak menyebabkan kepada zon atau yakin, maka tidak akan diterima oleh fikih. Kita contohkan nikah lewat video call contohnya. Nikah lewat video call itu kan sudah benar-benar tahqiq seharusnya. Kenapa kok kemudian para ulama mayoritas tetap harus wajib hadir fi majlisil aqdi, kan seperti itu. Nah, sehingga fikih itu tidak anti kepada sains, fikih itu tidak anti kepada era globalisasi, tetapi ketika sebuah alat secanggih apapun untuk menetapkan sesuatu tidak irtikok kepada zon atau yakin, maka tidak akan pernah dipakai oleh fikih. Itu kehati-hatian para ulama ikhtiyar. Sehingga di dalam salah satu kitab yang digunakan, yang dipakai oleh kiai itu, isi menuduh orang Banten itu, ya para kecoplosan lah, di dalam kitab Al-Wad'u fin Nasab yang ditulis oleh Sayyid Al-Husain bin Haidar Al-Hashimi. Jadi kita memang memiliki teori, kita dari dulu memang diajarkan kalau bukan kepada pakar kita tidak boleh bertanya. Al-Quran saja menggunakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, dan itu hanya ada di dalam Al-Quran. Bertanyalah kepada orang yang faham Quran kalau kalian tidak tahu, dan itu tidak pernah ada anjuran seperti itu dalam agama lain, untuk kehati-hatian. Nah, di sini di dalam kitab Al-Waq'u fin Nasab li Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi, yang awalnya dia si penuduh itu menggunakan kitab ini untuk membatalkan nasab Alawi, ternyata di dalam kitab ini halaman 17 dikatakan aqarrul biologiyun, nah etisdiin au gitu itu ya, aqarra al biologiyun, para ahli biologi mengakui at-tara'iq al-anifah, semua cara-cara yang sudah dipakai oleh ahli nasab. Bayangkan, ahli biologi tidak ada satupun yang menentang cara-cara penetapan nasab yang digunakan oleh ulama nasab. Tetapi ketika mereka wa ammatil kallati yakunu maradduha lil ansab al-ma'idah bitahalil al-makhbariyah atau al-basmah al-wirafiyah, tapi ketika nanti menggunakan tes DNA, genetik, biologi untuk nasab yang jauh, yang ba'idah, maka mereka tidak boleh. Kenapa? Tidak ada ketahkikan, tidak bisa. Apalagi hologroup ini akan berganti setiap beberapa tahun. Bagaimana kemudian kita tahu hologrupnya Nabi Ibrahim, kita padahal kita ke jasadnya aja tidak pernah nyentuh. Bagaimana kita menetapkan bahwa J1 adalah keturunan dari Rasulullah, padahal di daerah Israel orang-orang Yahudi pun banyak yang J1, dan kita dapat sampelnya dari mana? Karena kita tidak pernah ketemu Nabi. Jadi karena ini banyak polemik, tidak bisa kemudian mencetuskan suatu hukum yang paten, makanya tidak dipakai. Orang biologinya saja tidak terima, dan mereka mengakui semua kaifiyatu isbatin nasab yang sudah disampaikan oleh para ulama. Ini keterangan dalam kitab Al-Wad'u fin Nasab, yang kitab ini juga dijadikan istidlal oleh si penuduh. Sekian, Kiai. Oke, terima kasih. Ahsanallahu ilaik. Nabangah tadi Togus. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia tadi tanggapan dari Gus Abbas Buntet ya, yang mana beliau menyarankan ya jangan membuat gaduh ya orang-orang Indonesia, terutama katanya doktrinnya atau mencaci pemerintah. Tadi juga ada Gus Abbas menyatakan ada seorang oknum Habib nggak sopan kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin ya, yang mana beliau Masya Allah ya, ilmu agamanya ya, tentang fikihnya juga, tapi ada oknum Habib yang baru secuil ya,
berbicara seperti itu kepada Kiai Ma'ruf Amin. Ya, intinya jangan berbuat ulah, intinya jangan mencaci maki atau merendahkan orang pribumi ya. Seperti itu tadi menurut Gus Abbas Buntet. Dan ada tadi Gus Wahab ya yang tetap menjelaskan tentang tes DNA ya, seperti itu. Berarti bisa disimak, tadi disimak ya videonya. Oke, Bapak-bapak, Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.